Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini saya akan membahas terkait strategi pembelajaran IPAN Pavlov Classical Conditioning yang membahas terkait bagaimana respon atau perilaku yang otomatis dan refleks dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus yang sebelumnya netral dengan stimulus tidak terkondisi yang secara alami memicu respon. Proses ini dikenal sebagai classical conditioning atau pengondisian kelas. Berikut merupakan ilustrasi dari Ivan Pavlov. Sebelum kita mempelajari teori Ivan Pavlov, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui biografi beliau. Biografi Ivan Petrovich Pavlov, tokoh klasikal conditioning dan bapak teori belajar modern. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan, Rusia, desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov. Menjadi seorang pendeta pada 18 September tahun 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Februari 1936. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Ayahnya seorang pendeta dan awalnya Pavlov sendiri berencana menjadi pendeta, namun dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menekuni fisiologis. Dia sebenarnya bukanlah sarjana psikologi dan tidak mau disebut sebagai ahli psikologi karena dia adalah seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Tahun 1870 ia memasuki Universitas Petersburg untuk mempelajari sejarah alam di Fakultas Fisika dan Matematika. Setelah kita mengetahui biografi Ivan Petrovich Pavlov, selanjutnya kita akan membahas tentang eksperimen-eksperimen Ivan Petrovich Pavlov. Dalam tahun-tahun terakhir dari abad ke-19 dan tahun-tahun permulaan abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawan mempelajari proses perencanaan dalam anjing. Selama penelitian, mereka para ahli ini memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur. Dalam eksperimen-eksperimen ini, Pavlov dan kawan-kawannya menunjukkan bagaimana belajar dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini disangka refleksif dan tidak dapat dikendalikan, seperti pengeluaran air liur. Untuk memahami eksperimen-eksperimen Pavlov, perlu terlebih dahulu dipahami beberapa pengertian pokok yang biasa digunakan dalam teori Pavlov sebagai unsur dalam eksperimennya. Yang pertama, perangsang tak bersyarat, perangsang alami, perangsang wajar, unconditioned stimulus, yaitu perangsang yang memang secara alami, secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme. Misalnya, makanan yang dapat menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Yang kedua, perangsang bersyarat, perangsang tak wajar, perangsang tak alami, condition stimulus, yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon. Misalnya bunyi bel, melihat piring, mendengar langkah orang yang biasa memberi makan. Yang ketiga, respon tak bersyarat, respon alami, respon wajar, unconditioned respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang tak bersyarat. Yang keempat, respon bersyarat, respon tak wajar, condition respon, yaitu respon yang ditimbulkan oleh perangsang bersyarat. Setelah kita mengetahui eksperimen-eksperimen Ivan Petrovich Pavlov, sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Anjing dioperasi kelenjar ludahnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyelidik mengukur dengan teliti air ludah yang keluar dengan pipa sebagai respon terhadap perangsang makanan berupa serbuk daging yang disodorkan ke mulutnya. Eksperimen Pavlov diulang beberapa kali hingga akhirnya diketahui bahwa air liur sudah keluar sebelum makanan sampai ke mulut. Artinya air liur telah keluar saat anjing melihat piring tempat makanan, melihat orang yang biasa memberi makanan, bahkan saat mendengar langkah orang yang biasa memberi makanan. Dengan demikian, keluarnya air liur karena ada perangsang makanan merupakan suatu yang wajar. Namun,
Keluarnya air liur karena anjing melihat piring, orang, atau bahkan langkah seseorang merupakan sesuatu yang tidak wajar. Artinya, dalam keadaan normal, air liur anjing tidak akan keluar hanya karena melihat piring makanan, orang yang biasa memberi makanan, dan mendengar langkah-langkah orang yang biasa memberi makanan. Piring tempat makanan, orang, dan langkah orang yang biasa memberi makanan merupakan tanda atau sinyal. Setelah kita mengetahui teori-teori Ivan Petrovich Pavlov, kita akan melihat bagaimana penerapan teori Ivan Pavlov classical conditioning di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ya langkah lebih baiknya jika kita berdoa. Siapa ketua kelasnya bacakan doanya. Absennya hari ini coba tengok kanan kirinya ada yang masuk hari ini. Siap belajar hari ini? Belum. Biar semangat mau ice breaking? Mau. Kita ice breaking dulu ya. Tes dulu. Nanti kalau ibu bilang tepuk rukun Islam, kalian tepuk ya. Terus katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Yang tiga berpuasa. Keempat berzakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Ini yang ada ulang ya. Tepuk rukun Islam. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Yang tiga berpuasa. Keempat berzakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Sudah semangat? Sudah. Hari ini kita akan mempelajari tentang rukun Islam. Rukun Islam ialah 5 dasar yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ada yang tahu nggak rukun Islam yang pertama itu apa? Islam yang pertama yaitu adalah syahadat. Rukun Islam yang ketiga itu apa sih? Nanti yang bisa menjawab ibu kasih hadiah. Ya, apa? Berpuasa. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya. Islam yang kelima itu apa sih? Ringo enggak? Ya, jawab. Naik haji. Naik haji. Tepuk tangan dulu dong. Islam yang kelima itu pergi haji. Pergi haji itu dilaksanakan waktu kapan sih? Saya Bu. Ya, Sabrina jawab apa? Iya, buka dulu. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu rukun Islam. Rukun Islam yang pertama itu syahadat. Rukun Islam yang kedua itu sholat. Rukun Islam yang ketiga puasa. Rukun Islam yang keempat rukun Islam yang kelima haji. Iya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah teori Ivan Petrovich Pavlov dan bagaimana penerapannya dapat digunakan di dalam kelas dengan menciptakan asosiasi positif terhadap kegiatan belajar seperti memberi pujian, menciptakan suasana yang nyaman, atau menggunakan metode belajar yang menyenangkan. Dan berakhirlah video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.